Martella Rivera Roidetua Sirait is a social worker who cares about disability issues. This woman, affectionately known as Stella, has received numerous awards for her social contributions advocating for inclusivity for people with disabilities. Her concern for disability issues is what led her to establish the social platform called Koneksi Indonesia Inklusif or Konekin. This is the diary of Martella Sirait. Modest. That's the first impression radiating from the personality of Martella Sirait, affectionately known as Stella. Hai, aku Martella Sirait. Aku tuh sebenarnya orangnya sangat perfeksionis. Jadi pagi-pagi tuh aku selalu berusaha mempersiapkan secara detail pekerjaanku dan juga kebutuhan anakku karena pagi-pagi aku harus nganterin anakku ke daycare sebelum kerja. For Stella, as a working mother, it is imperative to accompany her only child in the midst of her busy schedule. Iya, jadi gini deh aktivitasku kalau pagi-pagi nyiapin anakku. Ini Malo, hai Malo. Tuh, say hi. Say hi, hai. Ini Malo, masih 21 bulan. Jadi sebelum ke daycare biasanya kita sempetin main bareng dulu. Terus aku iketin rambutnya dia. Tasnya juga udah siap untuk hari ini. Terus nanti tinggal pakai sepatu deh. Jadi supaya dia agak anteng, aku biasanya kasih beberapa mainan dulu supaya gampang nyiap-nyiapinnya. Taking care of the growth and development needs of her child is always her main focus. Ya, jadi alasan aku sebenarnya masukin Malo ke daycare itu dulu sih sebenarnya pakai ART ya, tapi Malo itu kan lahirnya pas pandemi gitu. Jadi kupikir lebih baik kayaknya untuk bisa belajar berinteraksi juga gitu ya sama teman-temannya di sekolah gitu. Terus dari sisi aku juga ngerasanya aman karena setiap hari itu ada jadwalnya sendiri, jadi nggak perlu worry dia cuma nonton seharian di rumah, tapi dia bisa belajar, baca, nyanyi gitu. Dan ya sekarang seneng banget sih ngeliat Malo tuh jadi anak yang aktif dan ngomongnya lebih cepet. For her, the appropriate parenting style is the benchmark for how she nurtures her child. Jadi kalau aku sama Malo dan suamiku, biasanya kita parenting style-nya itu apa ya? Lebih ke memberikan kepercayaan sama anak. Nah biasanya kan orang tua tuh suka takut ya kalau punya anak perempuan gitu, misalnya jatuh lah gitu. Nah kalau kita tuh biasanya kita biarin dia belajar dari kesalahannya gitu supaya lain kali lebih hati-hati. Terus yang kedua juga kita selalu percaya gitu ya sama proses yang dia jalankan gitu. Jadi sekecil apapun pencapaiannya dia, kita selalu berusaha untuk apresiasi gitu. Stella is always grateful that she has a support system that supports her both in her career and in parenting. Nah ini suamiku nih, biasanya kita punya prinsip dalam parenting, bikin berdua, urus berdua. Coba nih ditanyain, gimana sih menurut kamu aku sebagai ibu pekerja yang super sibuk? Dari awal sebenarnya waktu Konekin baru dimulai itu kita berdua doang ya, tapi sejak ada timnya kita jadinya sekarang saya karena udah kerja juga, udah ada kantor juga, jadi lebih fokus dengan pekerjaan sendiri. Kalau diperlukan selama ada dia, berarti ada saya. Itu sih kalau dikonekin. Malo ngeselin tapi ngangenin ya, udah sayang mau gimana. Sudah terlanjur tepatnya. Nih paket kesayangan nih berdua. Holding interest in social issues since high school, it has made her highly aware of her surroundings, especially regarding disabilities, a value she has instilled early on in her beloved daughter.
Jadi Malo tuh suka banget baca buku. Nah, dari kecil dia memang sudah kuajarkan kalau manusia tuh beragam gitu. Karena relate juga ya ke pekerjaan mamahnya yang biasa berkecimpung di dunia disabilitas gitu. Nih, coba kita tanya. Malo, coba lihat deh. Ini kakak yang pakai kursi roda yang mana ya? Yang pakai kursi roda? Iya, betul. Kalau kakak yang Down syndrome mana? Iya, itu kakak Down syndrome. Ini kakaknya namanya vitiligo, wajahnya belang-belang ya. Tapi mereka bisa bersama-sama secara damai. This woman who loves coffee and solo traveling created a book as an educational medium on disability issues in Indonesia. Iya, jadi kayak tadi tuh aku ajarin Malo buku tentang keberagaman, itu sebenarnya buku impor, jadi mahal banget. Satu bukunya tuh bisa 200 ribuan. Terus aku kepikiran gimana ya seluruh anak-anak Indonesia tuh dari berbagai latar belakang ekonomi bisa affordable buat bisa belajar tentang inklusivitas sejak dini. Karena picture book yang bercerita soal anak-anak disabilitas di Indonesia masih sangat minim. Akhirnya kami bikin buku bisa, namanya buku Disabilitas Anak Indonesia. Dan ini ada 5 seri, jadi masing-masingnya berbeda ragam disabilitas. Yang pertama ada Down syndrome, yang kedua ada yang pakai tongkat, yang ketiga ada atlet dengan kursi roda, terus yang keempat ada alat bantu dengar, dan yang kelima ini buku yang bercerita tentang anak autis. Thella's experience as a teacher in a remote area for 1 year opened her eyes to the fact that disability issues are still often overlooked. Di 2013 aku ikut program namanya Indonesia Mengajar, dan aku mengajar 1 tahun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sampai saat ini masih jadi kabupaten yang tertinggal. Di sana tuh dulu 2013 nggak ada listrik, nggak ada sinyal gitu. Dan di sana aku jadi guru untuk anak kelas 1 SD. Nah, di sana dari 30 muridku, aku punya 3 anak berkebutuhan khusus. Ada yang cerebral palsy, ada yang learning difficulties, dan ada yang disleksia. Jadi bisa aku bilang 3 anak ini adalah pembuka mataku bahwa kayaknya panggilanku di isu disabilitas deh untuk bisa membawa anak-anak disabilitas ini punya masa depan. Choosing to appear simple and as is, far from socialite impressions, has become the identity of the personality of Thella. Kalau beli baju sesungguhnya sih yang utama pasti nyaman ya, jadi nggak terlalu memikirkan itu brandnya brand luar atau lokal gitu. Kebanyakan bajuku juga lokal sih sebenarnya, tapi gayanya sih sebenarnya casual chic gitu. Aku tuh tipe orang yang lebih suka pakai aksesoris dibanding bajunya yang heboh gitu. Jadi bajunya mungkin simple, terus kemudian ya kayak gini aku pakai statement necklace-nya bentuknya seperti ini gitu karena menyesuaikan dengan baju. Terus jam tangan, udah sih itu aja, nggak terlalu yang heboh-heboh gitu. Bagiku sih karena juga harus moving fast gitu ya, dari kerjaan nanti jemput anak ke daycare, jadi memang harus yang paling nyaman dan mudah untuk mobilitasnya. This woman who enjoys watching TV tries to adopt a more minimalist lifestyle. Sesungguhnya kalau aku nggak terlalu doyan belanja ya, jadi belanja memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan biasanya sih yang butuh banget itu untuk baju-baju kerja sih. Jadi kalau baju-baju main tuh biasanya udah yang lama-lama aja. Aku juga dapat kesempatan menceritakan kondisi aku sebagai penyandang disabilitas di depan banyak orang, sehingga secara personal aku benar-benar merasa develop, punya tempat untuk berbagi ceritaku bersama orang lain, dan aku punya tempat untuk tetap bersuara. Being a busy working woman, perfectionist Thella always brings all her necessities every time she travels and works. Jadi kalau pergi
itu yang dibawa segembolan. Yang nggak boleh lupa tentunya kalau aku sih laptop ya, karena kayak semuanya tentang Konekin ada di sini. Ya sayang, sebentar ya nak. Terus ini pouch isinya macam-macam. Ya ada lipstick, terus ada parfum, terus ada lip balm, ada inhaler Jompo Life, ada bedak, terus ikat rambut nih ya. Karena biasanya aku juga kalau naik transportasi umum biar nggak ribet gitu ya. Terus ini ada salve buat kalau kering-kering, sama obat dan chamomile tea. Kalau misalnya udah terlalu jenuh sama kerjaan, butuh yang relax. Tuh. Ini yang paling penting juga sih menurutku ya. Ini adalah kartu nama. Jadi kartu namanya aku dan Konekin tuh ada braille-nya, tuh ada braille untuk teman-teman tunanetra, sama di belakangnya tuh ada bahasa isyaratnya Konekin gitu. Ini penting banget karena menurutku kita nggak pernah tahu kita ketemu partner kapan aja gitu, jadi supaya selalu ada di dalam tas. Terus standarnya karena ibu-ibu gitu ya, takut nggak bisa makan gitu, selalu sedia cemilan. Kemudian ini juga nggak boleh lupa name tag Konekin, terus dompet. Like any woman in general, Tella also has favorite bags and accessories, namely watches as her personal identity. Jadi kalau untuk tas, memang nggak pernah tas yang mungil-mungil kecil gitu, karena somehow juga aku kadang bawa perlengkapan anakku juga gitu. Jadi selalu pakai tasnya yang tote bag yang gede kayak gini, supaya semuanya tuh ringkes masuk aja gitu. Dari laptop sampai segala perintilan anak-anak. Kalau fashion item favoritku sebenarnya collections tuh jam. Jadi kalau yang lain-lain tuh aku I don't mind itu sebenarnya bermerek atau enggak, karena sebenarnya aku dan suami lebih suka pakai produk lokal. Tapi kalau untuk jam nggak nawar-nawar. Biasanya kayak aku nganggep jam ini tuh adalah stylenya Tella banget gitu, karena kemana-mana tuh harus ngelihat waktu kan ya. Dan memang koleksinya adalah ini salah satu yang kesayangan aku, Aigner. Ini jam yang sebenarnya bisa dipakai kemana aja, segala occasion gitu. Tapi menurutku jam itu adalah apa ya, signature stylenya Tella banget sih gitu. A graduate of Pajajaran University and the University of Birmingham, she feels called to contribute more to disability and inclusion issues in Indonesia. Karena sering sekali gitu ya terlibat dalam diskusi dan juga acara-acara bertema disabilitas gitu. Terus pada saat itu pacarku yang sekarang jadi suamiku bilang bahwa kenapa nggak bikin kalau memang ingin serius di isunya gitu. Pada saat itu aku mikir kalau mau bangun startup sosial gitu harus ada investornya dulu, harus ada timnya dulu gitu. Tapi pada saat itu pasanganku bilang bahwa nggak apa-apa, mulai aja dulu, kita mulai dari Instagram karena memang tujuan utamanya pada saat 2018 adalah awareness. Throughout her journey, she encountered stigma in society that people with disabilities tend to struggle to find work in a company. This experience became the motivation for Tella to create a social platform to educate the public about disability and inclusion issues called Konekin or Koneksi Indonesia Inklusif. Jadi Konekin itu aku dirikan di 2018 dengan visi menciptakan ekosistem yang inklusif di Indonesia gitu. Sebenarnya di 2018 tuh sudah banyak organisasi dan komunitas disabilitas, tapi masih berdasarkan segmen ragam disabilitasnya. Kayaknya pengen satu wadah yang bisa menaungi non-disabilitas dan disabilitas untuk bisa bersama-sama memperjuangkan kesetaraan disabilitas. Jadi kita merasa memang perlu lebih banyak awareness atau kepedulian dari masyarakat gitu. Nah, tapi sering berjalannya waktu, kami juga melihat ada kebutuhan daripada perusahaan yang ingin memiliki partner untuk bisa membantu perjalanan atau journey mereka menjadi perusahaan yang lebih inklusif. With what she is doing now, Tella wants to prove that people with disabilities can work well in both informal and formal sectors. However, during her 5 years with Konekin, Tella has faced many challenges.
struggling utamanya tentunya financial stability ya gitu, karena Konekin ini kan tidak fully commercial ya, lebih heavy-nya justru ke social impact-nya gitu. Jadi memang stabilitas keuangan untuk bisa mendukung operasionalnya Konekin adalah struggling yang utama. Facing all of this with good intention and sincerity, Stella wants what she does to have a real social impact. Social impact-nya Konekin tuh lebih bagaimana meningkatkan inklusi disabilitas tuh dalam dunia bisnis atau dunia usaha, supaya makin banyak lagi lowongan kerja atau kesempatan yang terbuka bagi teman-teman disabilitas untuk bisa lebih berdaya secara finansial. In addition to helping individuals with disabilities to be accepted into the workforce, Stella also employs individuals with disabilities as a part of her team. Aku juga dapat kesempatan untuk menceritakan apa sih kondisi aku sebagai penyandang disabilitas di depan banyak orang, sehingga secara personal aku benar-benar merasa develop, aku benar-benar merasa aku punya tempat di dunia ini, aku punya tempat untuk berbagi ceritaku bersama orang lain, dan aku punya tempat untuk tetap bersuara. Aku melihat Kak Tella sebagai seorang mentor. Mentor itu berarti seseorang yang kerap kali memberikan aku nasihat-nasihat terbaik supaya aku bisa memberi develop atau mendapatkan potensi terbesar aku. Jadi dengan bantuan Kak Tella, aku bisa banyak sekali belajar dan mengembangkan diriku sampai aku bisa sampai di tahap ini. Goal secara keluarga sebenarnya pengen banget ngajakin anakku Malo gitu ya, dan suamiku untuk bisa traveling around the world gitu, supaya sebenarnya Malo juga semakin mengenal banyak sekali teman-temannya gitu ya, yang berbeda etnis, suku, agama, dan juga kebudayaan gitu, yang membuat dia bisa menjadi orang yang lebih toleran ketika dia dewasa nanti. Hari ini kita nobar inklusif film Don't Swan bersama teman-teman disabilitas dan non-disabilitas. Nobar inklusif, inklusif! Social activities are like the pulse that always moves Stella to make an impact on the surrounding environment. Being beneficial to many people is her lifeblood. Although identified with a strong nature, this woman of Batak descent actually possesses a genuine and gentle heart. Jadi tuh aku anak tunggal, kebayang ya, anak tunggal tuh biasanya selalu dekat sama orang tua gitu ya, dan ya banyak yang bilang biasanya manja gitu. Tapi aku tumbuh menjadi seorang anak tunggal tuh yang anomali ya. Orang tuaku tuh dua-duanya tipe orang tua yang keras lah ya, dari suku Batak gitu. Tapi aku ditempa menjadi anak yang sebenarnya cukup peduli terhadap isu sosial gitu. Aku bisa bilang bahwa aku tuh besarnya justru di komunitas, di masyarakat gitu. Dari mulai SMA udah sering bikin kegiatan bareng dengan teman-teman untuk ngajarin anak-anak yang ada di kolong jembatan, dan itu berlanjut sampai pada saat aku S1. Kami akhirnya urunan dari uang kuliah kami gitu ya, uang jajan. Kemudian kita tiap hari Sabtu tuh ada nama komunitasnya Budak Letik di Bandung. Kita bikin kayak permainan dan juga baca buku dengan anak-anak yang ada di kolong jembatan dan di samping rel kereta api gitu.
However, during the search for what she really wants, Thela actually faced a test that came from her own parents. She once didn't get approval to pursue her current profession. Jadi pada saat 2019 aku menjadi seorang PNS gitu ya, yang bukan passionku sebenarnya, tapi orang tuaku memang sangat ingin jadi PNS dulu di masa mudanya, tapi nggak pernah kesampaian. Akhirnya aku di 2019 coba ikut seleksi PNS dan lolos, dan 3 tahun ya sampai 2022 aku ngerasa memang ini bukan jalanku gitu. Akhirnya pada saat itu di 2022 Desember aku memutuskan untuk resign. Itu pun sebenarnya nggak izin ke ibuku. Jadi kayak ya surat pemberitahuan saja gitu ke ibuku, dan ibuku sungguh kaget karena dia tidak merasa bahwa apa yang kutinggalkan itu sepadan dengan apa yang ingin kukembangkan di Konekin. Tapi aku yakinkan juga ibuku bahwa sebenarnya yang kukerjakan bukan hanya soal material, tapi juga bagaimana sebenarnya aku punya kontribusi sosial yang berdampak bagi orang banyak gitu. Proving directly what she is doing is a noble thing, Thela begins to receive appreciation from her beloved family. Tapi menariknya sebenarnya pada saat aku sudah mulai banyak bergerak di isu disabilitas gitu, keluarga besarku yang tadinya mungkin malu gitu ya untuk menunjukkan kedisabilitasannya tuh lambat laun jadi banyak yang disclose dirinya. Oh, saya sebenarnya disabilitas. Oh, keluarga kita yang ada di Toba sebenarnya banyak yang disabilitas. Sebenarnya pada saat mereka sudah melihat aku happy melakukannya, mereka juga sangat support sih gitu. Experience after experience that she has been through makes Thela want to spread this positive thing and set an example of sincerity and creating beautiful stories for her family. Dulu tuh personally aku suka banget jadi solo traveler. Jadi semasa mudaku belum nikah gitu ya, aku bisa berkeliling dunia sendirian gitu. Karena menurutku pengalaman yang kita dapat dengan melihat dunia, berinteraksi dengan orang-orang itu akan memperkaya perspektif kita dalam menghargai keberagaman. Jadi goal secara keluarga sebenarnya pengen banget ngajakin anakku Malo gitu ya dan suamiku untuk bisa traveling around the world gitu, supaya sebenarnya Malo juga semakin mengenal banyak sekali teman-temannya gitu ya yang berbeda etnis, suku, agama dan juga kebudayaan gitu, yang membuat dia bisa menjadi orang yang lebih toleran ketika dia dewasa nanti. For Thela, providing opportunities and trust is an essential element to empower friends with disabilities. She believes that the bigger the impact, the more people will listen. Pengen banget punya satu talent management di mana menaungi talenta-talenta disabilitas baik seniman maupun musisi gitu, supaya sebenarnya mereka bisa menaruh harga yang lebih layak, dan secara tidak langsung itu adalah advokasi untuk isu disabilitas supaya bisa dikenal lewat karya-karyanya.